Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua ya. Pada kesempatan ini hanya sebuah video untuk mendokumentasikan program saya yang sebelumnya saya telah buat. Di mana sebelumnya saya buat sebuah program undangan digital ya, basis undangan digital, di mana user itu dapat mengcreate sebuah undangan digital, baik itu keperluan wedding, keperluan kegiatan lainnya yang sifatnya memang membutuhkan digital invitation. Undangan digital ini saya develop menggunakan bahasa pemrograman Python, Django, dan tentu saya membuatnya sudah berapa bulan ya, cukup panjang proses untuk membuat program ini. Kemudian yang ingin saya sampaikan bahwasannya video ini hanya dokumentasi saya pribadi, dan mungkin dengan alasan bahwasannya server yang saya gunakan menyimpan undangan digital ini akan saya matikan, atau saya ingin gunakan alih fungsikan dengan project lainnya. Jadi saya butuh sebuah momen di mana undangan ini di kemudian hari saya dapat bisa melihatnya secara videonya, meskipun secara tidak tahu kapan saya dapat menyimpannya kembali di server saya tersebut. Undangan digital tampilannya seperti ini. Di awal, di halaman indeks, ada list untuk beberapa undangan, kemudian our service-nya, beberapa harga yang digunakan ketika user berlangganan premium, dan ada sedikit layanan ya, fitur-fitur yang tersedia di undangan tersebut, dan footer seperti website pada umumnya. Nama domainnya inviteku.com. Secara di search engine cukup bagus. Ini Google sudah memberikan sebuah list pencarian, list dari undangan yang saya buat, inviteku.com, dan beberapa sosial media yang juga sudah saya kembangkan, sudah saya buat di LinkedIn, ada di Shopee juga, ada di Instagram, dan ada di banyak platform lainnya. Domainnya adalah inviteku.com. Ini tampilan di halaman indeks. Kemudian di halaman tema, user dapat melihat, mencari, memfilter tema apa yang sesuai dengan kebutuhannya. Apakah butuh tipe yang free, premium, gayanya pakai elegan ya, colornya warna apa, kategori apa, dan itu bisa difilter. Karena untuk ini belum ada tersedia, kita coba. Dan seperti ini. Jadi di pages ini menampilkan, memfilter beberapa tema sesuai kebutuhan dari user. Itu di tema. Kemudian di pricing, harga dari undangan tersebut jika berlangganan premium, dan blog ini untuk ketika saya mempublish sebuah dokumentasi, saya akan publish di sini di our blog. Kemudian kembali lagi di halaman indeks. Di halaman indeks ada list untuk undangan. User bisa lihat preview dari undangannya tersebut. Contohnya floral elegan ya, floral elegan. Kita coba akses undangannya ini, dan kemudian ada banyak undangan yang bisa di preview sesuai dengan kebutuhan ataupun selera dari user tersebut. Ini ketika berhasil diakses ya, ketika dibuka undangannya, opening, misalnya siapa ya, nama mempelainya, kemudian ini greetingnya adalah ucapan quotesnya, kutipan bijak ya, kutipan bijak, dan ini adalah pasangan
laki-laki, dan ini section untuk pesan perempuan, pindahnya kapan. Kemudian mapsnya jelas ya, maps, jadi bisa sesuai dengan kebutuhan. Cek giftnya, package list, kirim kado ya. Semoga ya. Oke, konfirmasi undangan. Thanks ya, ini ucapan terima kasih ya. Ini adalah bentuk dari preview dari undangan yang saya kembangkan, inviteku.com. Kita akan close. Kita coba akan preview di undangan lainnya. Ini undangan tema lain, tipan ya. Kemudian agenda seperti yang tadi, cuma beda tampilan, beda tema ya. Tema lokasi tuh ya. Ini ucapan untuk terima kasihnya ya. Temanya hampir mirip, komponen kontennya hampir sama. Ini misalnya contoh tuh undangan duka ya. Ini saja mungkin saya sudah hapus tema tersebut. Coba preview kembali. Oke. Sama seperti tadi, dan itu bisa dikembangkan, template-nya sangat mudah dikembangkan. Karena saya menggunakan hanya HTML dan CSS, dan elemen aset ini sangat mudah kita dapatkan. Kita cukup menggunakan Canva saja sudah bisa. Itu dari sisi user ketika mengakses undangannya ya. Kemudian kita lanjut. Ketika user ingin kesulitan bertanya dan ingin mencari informasi ya, bisa langsung hubungi, ada icon untuk mengakses ke direct WA. Itu saja fiturnya. Kemudian setelah itu ini undangan digital. Kemudian ada form untuk login dan register. Jadi register fungsinya adalah ketika user ingin membuat akun undangan secara gratis, dapat melakukan form register di pojok kanan atas. Misalnya ya, coba buat user baru, nama coba ya, last name coba aja, 133 002. Oke, aktifnya misalnya coba @email.com, passwordnya oke, coba username-nya dan passwordnya. Oke, ketika berhasil melakukan pendaftaran, kita bisa langsung login. Coba kemudian login. Oke, ini adalah dashboard ketika user membuat sebuah akun di undangan inviteku.com. Ada form undangan, ada list pembayaran, panduan. Oke, ada panduan, ada profile ya, coba tadi mail, kemudian emailnya apa, nomor teleponnya. Dan ini akunnya aktif, paketnya free, expire sampai April 19 2025 ya. Oke, kemudian sisa undangan berapa? 2 ya. User dapat membuat undangan. Misalnya user memilih undangan di tema ini, saja pilih nama undangannya apa, coba ya, URL-nya coba aja. Selanjutnya, oke, user sudah berhasil buat undangan namanya coba wedding ya.
Kemudian undangannya bisa diedit langsung, dan fiturnya adalah user dapat melihat preview undangannya seperti apa. Ini ya, mempelai wanita, dan user dapat mengunggahnya sendiri. Ada section galeri, section gift, section RSVP ya, section text. Ada basis template dan user bisa mengubahnya. Misalnya tadi coba dengan mempelai wanita yang cobi. Ini contoh ya. Oke, opening update berhasil disimpan, dan bisa juga pilih untuk lagunya. Di sini kita coba akses lagunya ya. Sim loading. Coba memilih salah satu lagu. Oh, not fun ya. Sorry, sepertinya karena ini subdomain yang saya gunakan menyimpan itu sudah tidak aktif, jadi not found. Jadi ketika sudah berhasil di copy ya, tinggal ditambahkan saja di sini ya. Dan tinggal edit playnya kapan, tanggalnya. Intinya fiturnya untuk memudahkan user mengupload dari undangan yang mereka buat. Ada section kutipan, mempelai, bisa diisi mempelainya apa, nama orang tua, nama mempelai wanita, upload image-nya ya. Kemudian section akad ya, tanggalnya kapan, dia tambahkan Google Map, tambahkan alamat lengkap, petunjuk lokasi, embed untuk petunjuk lokasi. Ini galeri ketika user ingin mengunggah gambar beberapa foto. Ini previewnya cukup bagus. Section gift ya, dan seperti ini. Section thanks ya, ucapan selamat, terima kasih, seperti itu. Atau user ingin mengubah temanya juga bisa, misalnya green, ubah, tinggal di reload saja, yang tampil akan sesuai dengan tema undangannya yang dipilih user ya. Undangannya dipilih user seperti itu. Jadi kita coba preview, coba akses, dan berhasil buat. Nah, tadi namanya siapa, coba dan cobi ya, seperti itu. Jadi inilah preview dari website inviteku.com, domain inviteku.com, buah project digital invitation. Selain fitur itu, ada fitur untuk mengedit template, misalnya gunakan template 1 atau 2 ya ketika membagikannya ke user. Misalnya di sini adalah Andi atau kan saja, nanti akan Andi Hermanto ya kan. Kemudian ada add undangan, misalnya Andi Hermanto, nomor teleponnya berapa misalnya ya, 1 tidak hadir, save. Nanti akan informasi bahwasanya yang bersangkutan itu tidak hadir. Atau kita ingin impor datanya tapi harus sesuai dengan seperti ini. Contohnya ini, kita coba save data Excel-nya, kemudian kita ingin impor ke undangan
kita impor contoh filenya, tadi kita upload, otomatis akan terisi datanya. Oke, seperti itu. Kita bisa langsung bagikan di sini ya, nama domainnya apa, coba. Oke. Jadi ini bentuk dari previewnya, atau kita melakukan pencarian green ke dashboard seperti itu. Dan sangat sayang project yang saya kembangkan ini ya tentunya saya akan mungkin nonaktifkan terlebih dahulu ya, nonaktifkan terlebih dahulu, dan saya ingin menggantikan di project lain. Sebelum saya menonaktifkan, saya ingin mendokumentasikannya sebagai bahan dokumentasi secara pribadi. Biasanya saya pernah buat project seperti ini dengan domain invetku.com. Saya membuatnya sekitar 3 bulan ya, 3 bulan, karena berhubung saya mendapatkan pekerjaan baru, terus saya tidak bisa menyelesaikan website ini saya tidak bisa kembangkan lebih lanjut. Saya tidak bisa kembangkan lebih lanjut, dan saya tidak punya banyak tim untuk mengaktifkannya, domain invetku.com. Oke, saya rasa itu preview dari website invetku.com, sebuah layanan undangan digital yang memberikan kesempatan user untuk mengakses, mengedit sendiri undangannya. Kemudian ada basis payment gateway ya. Jadi login, kita coba login kembali, kita coba ke paymentnya, previewkan. Oke. Kita coba cek di price-nya, kita coba. Ini untuk paymentnya, proses pembayaran dengan beli paket ini, usernya siapa saja, detail data dari user, paketnya free, kita ingin bayar sekarang. Dan ini tampilan untuk payment gateway-nya. Jadi sudah terkonfigurasi dengan baik di payment gateway. Oke, ini ada masalah ya. Tadi bisa. Oke, ini bisa dibayar menggunakan apa? Ya. Nanti di dashboard akan muncul detail dari pembayarannya, pending, dan ini invoice-nya, dan invoice untuk pembayarannya. Jadi itu untuk dashboard invetku.com. Saya rasa ini sangat oke lah, sangat powerful untuk misalnya dikembangkan lebih lanjut ketika ada yang ingin mengembangkannya. Namun untuk saya tidak bisa melanjutkannya karena berhubung ada pekerjaan baru, itu saya tidak bisa mengelola dengan baik untuk platform ini, dan ini sangat memudahkan user untuk membuat undangan digital. Oke, saya rasa cukup untuk dokumentasi dari website invetku.com. Kemudian saya akan melakukan nonaktif mulai hari ini. Saya akan menonaktifkan project ini. Project yang saya kembangkan beberapa bulan saya akan nonaktifkan, dan tentu sangat sedih juga saya menonaktifkan situs ini karena sudah lama saya kembangkan. Karena berhubung ada pekerjaan baru, jadi saya tidak bisa meneruskan, dan saya ingin menggantikan mengalihfungsikan server yang saya gunakan untuk project lain, untuk bahan pembelajaran, media pembelajaran, dan bahan latihan untuk saya mengembangkan project lain di server.
Oke, saya rasa cukup. Terima kasih yang sudah menonton.